Film dimulai di sebuah hostel, di mana ada 3 orang turis yang terdiri dari Josh, Paxton, dan Ollie. Mereka baru saja melintasi Eropa untuk menikmati liburan di Amsterdam, Belanda. Tentu hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari hiburan yang berbau-bau maksiat, mulai dari masuk ke bar dan menghisap daun 5 jari, lalu pergi ke klub untuk mencari wanita-wanita cantik. Namun pada akhirnya mereka diusir karena cuma bisa buat keributan saja. Singkat waktu, mereka kembali ke penginapan pada tengah malam. Sesampainya di sana, mereka malah terkunci dan gak dibukain pintu. Lalu Ollie punya ide untuk mengeluarkan suara indahnya, berharap penjaga motel keluar dan membiarkan mereka masuk. Bukannya pintu yang terbuka, mereka malah dilempari botol oleh penduduk yang tinggal di sekitar sana. Beruntung, saat itu ada seorang pemuda lokal menyuruh mereka masuk ke tempatnya dengan melewati jendela. Paxton dan teman-temannya berkenalan dengan pemuda itu yang diketahui bernama Alex. Paxton mengatakan jika besok mereka akan pergi ke Barcelona untuk melanjutkan liburan mereka mencari wanita-wanita cantik. Alex pun menyarankan agar mereka pergi ke Slovakia, karena di sanalah mereka bakal menemukan gadis yang sesuai dengan keinginan mereka. Merasa tertarik dengan kata-kata Alex, Paxton dan teman-temannya pun berangkat ke Slovakia. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pengusaha Belanda. Kita sebut saja John. Terlihat kalau John ini pria baik dan sempat menunjukkan foto putri kecilnya yang sangat dia sayang. Mereka pun saling mengobrol panjang lebar tentang kehidupan mereka. Sampai saat dimana Josh merasa aneh ketika John memegang pahanya. Spontan, Josh membentak dan mengusir John. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di Slovakia dan melanjutkan perjalanan untuk sampai ke hostel tempat mereka akan menginap. Lalu mereka bertemu dengan wanita penjaga hostel bernama Vala. Pada malam harinya, mereka pergi ke bar dan bertemu dengan Natalia, teman kencan Josh, Svetlana, teman kencan Paxton, sementara Ollie berkencan dengan Vala, si penjaga motel. Kemudian, Josh mulai terganggu dengan asap rokok Natalia. Ia pun memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Ketika di luar, Josh didatangi kumpulan anak kecil yang memaksa meminta uang. Di saat bersamaan, John datang seperti pahlawan untuk menyelamatkan Josh. Di sini Josh meminta maaf atas perbuatan tidak menyenangkan yang sebelumnya ia lakukan ke John saat di kereta. Tak lama, Natalia datang mengajak Josh untuk menghabiskan malam bersama. Pada pagi hari, Paxton dan Josh terbangun dan menyadari jika Ollie tidak kembali dari semalam. Mereka lalu bertanya ke petugas motel, dan petugas itu berkata kalau Ollie sudah keluar dari hotel itu dari pagi-pagi buta. Tentu itu hal yang sangat aneh, karena tidak mungkin Ollie pergi begitu saja, apalagi tidak memberitahukan Josh dan Paxton. Setelah itu, mereka didatangi wanita Jepang bernama Kana. Kana mengatakan jika Ollie pergi bersama temannya yang bernama Yuki. Paxton dan Josh semakin bingung karena mereka tahu kalau Ollie tidak suka gadis Asia. Jadi ini sungguh tidak masuk akal kalau Ollie pergi bersama Yuki. Kemudian Paxton dan Josh mendapatkan pesan dari Ollie yang mengatakan kalau ia sudah pulang. Padahal nyatanya itu adalah pesan anonim dari seseorang yang sudah membunuh Ollie. Begitu juga dengan Yuki yang berada di sana dan dibunuh. Pada malam harinya, Paxton dan Josh kembali ke bar bersama Natalia dan Svetlana. Di sana mereka asik minum dan berpesta. Namun tak berapa lama, Josh merasa sempoyongan dan ia mengatakan ke Natalia jika ingin kembali ke hostel dan beristirahat. Ketika sampai di hostel, Josh disambut Vala yang membawanya ke dalam kamar.
Sementara itu, Paxton juga mulai sempoyongan dan berniat pergi ke toilet. Tapi, ia malah nyasar ke dapur dan terkunci di dalam sana. Kita kembali ke Josh yang tersadar di tempat mengerikan dengan keadaan kepala tertutup. Di hadapannya ada juga seorang pria yang bersiap dengan alat-alat penyiksaan. Tentu saja, Josh semakin panik ketika tahu kalau pria itu punya niat jahat dan bersiap menyerangnya dengan bor listrik. Setelah itu, kita pun tahu jika orang yang menyiksa Josh adalah John, alias pengusaha Belanda yang ia temui di kereta api. Di sini pun diketahui kalau John adalah anggota dari klub elit pemburu, di mana orang-orang kaya bisa membeli obsesi mereka dengan cara-cara mengerikan, termaksud dengan menyiksa dan membunuh. Josh pun memohon agar Josh membiarkannya pergi. Namun, dengan kejam, John malah memotong otot tumit Josh yang kemudian membuatnya tak bisa berjalan. Tapi ujung-ujungnya, Josh dibunuh juga. Sementara itu, Paxton baru saja sadar dari pingsannya. Ia kemudian segera kembali ke hostel. Dan Paxton pun terkejut begitu mengetahui kalau barang-barangnya sudah dikemasi tanpa sepengetahuannya. Bahkan dari sini, ia sudah kehilangan kabar dari Josh yang menghilang tanpa kabar. Tentu, dia belum tahu kalau teman-temannya sudah mati. Saat Paxton lagi berkeliling, tiba-tiba kelompok anak bandel menyerang dan mengambil handphonenya. Paxton yang emosi sempat ingin membunuh seorang anak, namun seketika dia sadar dan melepasnya. Mengalami kejadian aneh berturut-turut, Paxton kemudian mendatangi Natalia dan Svetlana yang lagi bersama seorang pria. Paxton bertanya di mana keberadaan Josh, dan Natalia berkata kalau Josh berada di pertunjukan seni. Tak ingin membuang waktu, Paxton pun meminta untuk diantar ke sana bersama Natalia dan seorang pria itu. Kemudian, mereka sampai di gedung tua terbengkalai. Ketika Paxton masuk lebih dalam, Natalia malah tertawa dengan ekspresi menakutkan. Dan benar saja, Paxton menemukan ruangan di mana Josh sedang dikuliti oleh John. Di sini pun diketahui kalau dari awal, Paxton dan teman-temannya sudah dijebak Natalia yang tega menjual mereka ke orang-orang kaya hanya untuk uang. Paxton berusaha untuk kabur, namun sayang, ia tertangkap. Setelah itu, Paxton sudah dalam keadaan terikat dan dihadapkan oleh pengusaha Jerman yang sudah membelinya. Lalu pria Jerman itu memulai permainannya dengan menyiksa Paxton dengan menggunakan alat-alat yang sudah disediakan. Ketakutan Paxton semakin memuncak ketika pria Jerman menggunakan chainsaw sebagai senjata andalannya. Sampai-sampai Paxton pun muntah-muntah. Pria Jerman semakin marah hingga dia memotong 2 jari Paxton. Namun sampai pada akhirnya, pria Jerman itu terpeleset dan secara tak sengaja, chainsaw itu mengenai dirinya sendiri. Tak lama, penjaga datang untuk melihat keributan yang terjadi. Dan tiba-tiba, Paxton berhasil membunuhnya. Paxton pun tak ingin membuang kesempatan dan ia masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun di saat bersamaan, penjaga lain datang yang membuat Paxton harus bersembunyi di antara tumpukan mayat. Lalu, Paxton dibawa masuk ke ruangan jagal, di mana mayat-mayat akan dipotong-potong dan dibakar. Ketika tiba gilirannya, Paxton langsung bangkit dan menyerang penjaga itu. Paxton berhasil mengelabui penjaga dan masuk ke ruangan ganti anggota klub. Di sana ia kemudian mengambil setelan jas yang entah punya siapa. Tapi dari jas itu, Paxton pun tahu jika harga turis berbeda-beda tergantung negara asal mereka. Dan harga turis Amerika yang paling mahal.
Di saat bersamaan, salah seorang anggota klub datang dan sempat membuat Paxton panik. Namun beruntungnya, Paxton dikira salah satu anggota mereka. Setelah obrolan yang panjang lebar, akhirnya pria itu pergi saat penjaga memanggil gilirannya untuk mengeksekusi turis yang sudah ia beli. Kemudian, Paxton lanjutkan pelariannya hingga akhirnya ia sampai ke belakang gedung dan bersiap mengambil mobil. Tapi tiba-tiba, Paxton mendengar suara wanita yang ia yakini kalau itu adalah Kana, wanita Asia yang sebelumnya sudah ia temui. Mau tidak mau, Paxton kembali lagi untuk selamatkan Kana. Ketika sampai di sebuah ruangan, ternyata pria yang ia temui yang akan mengeksekusi Kana. Dan tanpa banyak kata, Paxton membunuhnya. Setelahnya, Paxton dan Kana melanjutkan pelarian untuk kembali ke belakang gedung. Dan beruntungnya, mereka berhasil mengambil mobil dan pergi dari sana, yang kemudian diikuti beberapa penjaga dari belakang. Di tengah jalan, Paxton melihat Natalia, Svetlana, dan Alex. Tak berpikir panjang, ia pun melindas mereka. Perjalanan Paxton dan Kana lalu terhenti karena ada razia polisi yang ingin mencari keberadaan mereka. Karena tak ada pilihan lain, mereka memutuskan untuk berjalan kaki hingga akhirnya sampai ke stasiun kereta api. Namun lagi-lagi, beberapa penjaga sudah menjaga ketat stasiun itu agar mereka tidak bisa kemana-mana. Tiba-tiba, Kana melihat wajahnya yang hancur di sebuah cermin. Di sini Kana merasa putus asa dan tak ingin melanjutkan hidup. Dan kemudian, ia melompat tepat kereta sedang melintas. Kejadian itu membuat semua orang heboh dan hanya fokus ke Kana. Sementara Paxton yang punya kesempatan berhasil menaiki kereta tanpa ketahuan. Kemudian Paxton tahu kalau John juga berada di atas kereta itu. Tentu saja Paxton yang punya dendam atas kematian teman-temannya membuat sebuah rencana untuk membalas John. Tak lama, kereta berhenti dan John bertemu dengan putri kesayangannya. Lalu Paxton mengikuti John yang menuju ke toilet. Namun pada akhirnya John panik begitu mengetahui jika anaknya sudah menghilang yang ternyata Paxton menculiknya. Dan film pun berakhir. Film dibuka di sebuah kereta dengan beberapa petugas yang sedang membangunkan penumpang yang terlihat mencurigakan. Seketika film langsung beralih dengan penumpang tadi yang sudah berada di rumah sakit. Tak lama, ada beberapa orang mendatanginya untuk bertanya apa yang terjadi dengannya. Pria tersebut bercerita kalau dia dan beberapa temannya sudah disekap di tempat semacam pabrik yang ada di Slovakia. Ia juga tidak tahu jelas siapa orang-orang yang menyekapnya. Tapi yang pasti, orang-orang itu punya tato anjing di lengannya. Tak berapa lama, situasi mulai terbalik. Dan orang-orang itu mulai menyudutkan pria tersebut. Rupanya mereka satu komplotan dengan orang-orang yang punya tato anjing. Dan kemudian, jadi ternyata semua itu cuma mimpi guys. Sedikit info kalau pria ini bernama Paxton, sekaligus pemeran dari film Wasteland pertama di tahun 2005. Setelah kejadian itu, Paxton ini mengalami PTSD. Ya, bisa dibilang gangguan stres pasca trauma. Terjadi sedikit perdebatan antara Paxton dan pacarnya bernama Stephanie, yang ngerasa kalau dia tuh nggak sanggup kalau Paxton terus-terusan begini. Di pagi harinya, Stephanie terbangun dan melihat kalau Paxton nggak ada di sampingnya. Setelah beberapa saat, mata Stephanie langsung terbelalak ketika melihat kalau Paxton sudah almarhum. Seorang kurir sedang melaju di jalanan untuk mengantar sebuah kotak paket yang diberikan ke seorang bos elit bernama Sasha. Nah, ini orang nantinya ada hubungannya
dengan akhir film. So, jangan kemana-mana ya. Pasti kalian tahu dong, kalau kotak itu berisi kepala Paxton. Scene berpindah ke 3 mahasiswi seni Amerika. Di sana ada Beth, Whitney, dan Lorna. Jadi, sekarang mereka tuh lagi menempuh pendidikan di Roma, Italia. Setelah selesai dengan kelas melukis, tiba-tiba mereka didatangi seorang wanita bernama Axel yang nampaknya sangat tertarik untuk berteman dengan mereka. Kemudian ketiga sahabat ini sudah berada di atas kereta untuk melakukan perjalanan. Beth dan Whitney berniat untuk menuju ke bar, sementara Lorna memilih untuk tidak kemana-mana. Di bar, Beth bertemu lagi dengan Axel, dan di sini Whitney ngerasa kalau Axel tuh ngikutin mereka. Beth dan Whitney yang kembali ke gerbong mereka seketika terkejut ketika melihat Lorna sudah menangis terseduh-seduh. Rupanya, tadi ada seorang pria yang ngerampas iPod kesayangan milik Lorna. Tak berapa lama, Axel datang ke gerbong mereka. Nah, di sini Axel beralasan kalau sebelumnya dia melihat seseorang pria yang ngerampas iPod Lorna. Dengan sedikit perlawanan, Axel berhasil mengambil iPod itu lagi dan ngembaliin ke mereka deh. Karena kejadian itu, Axel pun mulai dekat dan berteman dengan mereka. Di malam harinya, Axel mengajak mereka untuk pergi ke daerah Slovakia untuk liburan spa mewah. Tentu, Beth dan kawan-kawan pun tertarik dengan ajakan Axel. Sampailah mereka di daerah yang dimaksud dan langsung mencari penginapan dengan arahan dari Axel. Di dalam sana, petugas resepsionis sempat meminta paspor mereka bertiga sebelum melakukan check-in. Setelahnya, petugas resepsionis itu masuk ke sebuah ruangan sambil membawa paspor mereka bertiga. Di dalam sana, ia mulai mengkopi dan men-scan paspor itu. Scene kemudian berpindah dengan seorang pria bernama Todd yang terlihat sedang serius melihat handphonenya. Ternyata, pria resepsionis tadi sudah mencetak foto Beth dan kawan-kawan yang kemudian dia sebarkan ke orang-orang kaya untuk dilelang tanpa sepengetahuan mereka. Setelah pertarungan harga dengan nominal angka tak berujung, akhirnya lelang itu dimenangkan Todd yang berhasil membeli Beth dan Whitney. Kemudian, Todd langsung melakukan perjalanan dengan temannya yang bernama Stuart untuk mengambil apa yang baru saja mereka beli. Setelahnya, Todd dan Stuart sudah berada di sebuah tempat untuk membuat tato anjing. Nah, mulai dari sini, kalian sudah paham kan dengan film ini? Stuart sempat menolak ketika ia disuruh membuat tato itu. Tapi ketika Todd mengatakan kalau itu adalah salah satu kontrak dari hasil pelelangan, akhirnya Stuart pun menurutinya. Beth dan kawan-kawan sedang menikmati malam festival sambil menari-nari tak beraturan. Sementara Todd dan Stuart sudah berada di tempat itu untuk mengawasi Beth dari kejauhan. Di sisi lain, seorang pria lokal bernama Roman datang dan mengajak Lorna untuk berdansa. Beth yang sedang duduk sendirian tak sengaja menumpahkan minuman ke arah Stuart yang sedang mengawasinya dari dekat. Karena dari itu, Beth pun membelikan Stuart minuman sebagai tanda permintaan maafnya. Terjadi obrolan yang cukup panjang antara mereka, dan Stuart sempat mengatakan kalau ia juga tidak tahu kenapa berada di kota itu. Padahal kan sebenarnya Stuart memang berniat mendekati Beth. Di sisi lain, Lorna dan Roman sudah berada di atas perahu untuk pergi ke sebuah tempat. Sesampainya di sana, Roman seolah-olah ingin melakukan sesuatu. Dan ternyata, dua orang temannya tiba-tiba menyerang Lorna dari belakang. Roman pun mencoba menghantam Lorna hingga ia pingsan. Setelahnya, Lorna sudah berada di sebuah tempat dalam keadaan tergantung tanpa menggunakan apa-apa. Terlihat juga di sana ada Roman yang mulai menyalakan lilin satu persatu.
Kemudian, Roman meninggalkan Lorna di tempat itu seorang diri. Tak berapa lama, seorang wanita berjubah masuk ke dalam ruangan itu. Entah apa maksudnya, tapi yang jelas dia langsung rebahan tepat di bawah Lorna tanpa menggunakan apa-apa. Lalu wanita itu mengambil senjata tajam yang kemudian diarahkan ke Lorna. Sumpah guys, ini skin gue sensor ya, karena ini scene benar-benar vulgar. Dengan sadisnya, wanita itu mulai melukai Lorna sedikit demi sedikit. Sampai pada akhirnya, Lorna pun harus say to goodbye. Sementara di sisi lain, Beth yang berada di kolam renang sempat tertidur. Dan ketika terbangun, ia pun terkejut begitu mengetahui kalau kolam yang sebelumnya rame tiba-tiba menjadi sepi. Termaksud dengan Whitney yang juga menghilang entah kemana. Tentu, hal itu membuat Beth menjadi bingung dan bertanya-tanya. Kepanikan Beth semakin bertambah ketika melihat beberapa pria mulai mendekatinya. Dalam keadaan panik, Beth pun mencoba berlari dan menjauh dari pria-pria itu. Sayangnya, Beth sempat dipukuli beberapa anak-anak nakal yang berada di daerah itu. Untung saja, Axel dan Sasha datang menjemputnya. Kemudian Beth sudah berada di rumah Sasha. Di sini, Sasha berkata kalau ia sedang membantu Beth mencari teman-temannya. Lalu Beth pun diajak ke kamar Axel untuk berganti baju. Setelah selesai mendandani Beth sampai cantik semeriwing, Axel pun menyuruhnya untuk beristirahat sambil menunggu polisi yang akan datang ke tempat itu. Tentu, setelah kejadian ini, Beth mulai curiga dengan Axel. Karena dari itu, Beth mencoba mengintip keluar jendela. Beth tak menyangka, ternyata pria-pria yang mengejarnya di kolam renang adalah anak buah Sasha. Beth yang mulai takut dan panik mencoba bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Tanpa sengaja, ia membuka sebuah pintu yang di dalam sana itu banyak kepala manusia guys. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Todd dan Stuart sedang dalam perjalanan ke tempat Sasha untuk menikmati barang yang baru saja mereka beli. Terlihat kalau tempat itu sangat tertutup dengan beberapa penjaga. Bahkan, di sana juga banyak senjata-senjata pembantaian khas psikopat. Setelah menggunakan kostum mereka masing-masing, Todd dan Stuart pun dibawa ke ruangan untuk bertemu dengan Beth dan Whitney. Nah, di sini pun mulai terungkap kalau ternyata tempat Sasha ini khusus untuk orang-orang yang ingin melampiaskan emosinya dengan cara membunuh orang lain. Di ruangan itu, Stuart bertemu dengan Beth. Di sini, Stuart mencoba menenangkan Beth sambil berkata kalau mereka pernah bertemu sebelumnya. Sempat terjadi obrolan yang panjang di antara mereka. Sampai pada akhirnya, Stuart pun menyadari kalau apa yang dia lakukan sudah kelewatan batas. Karena dari itu, Stuart melepaskan ikatan Beth dan berencana untuk pergi. Sayangnya, tiba-tiba saja. Sementara Todd malah kesenangan ketika menakuti Whitney dengan mesin pemotong. Tiba-tiba saja mesin pemotong itu mengenai wajah Whitney. Seketika Todd menjadi panik dan menutup kepala Whitney dengan kain. Setelahnya, Todd berniat menyudahi kegilaannya itu. Tapi petugas mencoba menahannya sambil berkata kalau dia tidak bisa pergi dari tempat itu tanpa membunuh seseorang. Di dalam lift, Todd menyesali atas apa yang baru saja terjadi. Sayangnya, penyesalan itu sudah terlambat. Karena secara tiba-tiba, lift itu terbuka. Dan penjaga membiarkan anjing mereka untuk mencabik-cabik Todd. Rupanya, Beth sudah kembali terikat. Hal itu dikarenakan Stuart yang berubah pikiran dan ingin tetap meneruskan obsesi membunuhnya. Ada momen ketika Beth mencoba meraih Stuart sambil berkata kalau ia selalu memikirkannya di saat pertama kali mereka bertemu. Mendengar itu, Stuart pun menjadi luluh dan ingin menikmati Beth. Tentu saja, di saat ada kesempatan,
Beth pun melakukan perlawanan, lalu mengejar Stuart dengan senjata yang ada. Kemudian Beth memaksa Stuart untuk mengatakan berapa kode pintu itu. Tapi ketika sudah mendapatkan kodenya, pintu itu tetap tidak terbuka. Ternyata pintu itu hanya bisa terbuka dari pos penjagaan dari tempat itu. Di saat satu penjaga masuk ke dalam, Beth berhasil melumpuhkannya. Sayangnya, penjaga yang lebih banyak menuju ke arahnya. Ketika para penjaga masuk ke dalam, ternyata Beth sudah meletakkan gunting di otong Stuart dan mengancam akan memotongnya jika mereka berbuat macam-macam. Di sini, Beth pun berkata kalau ia ingin bertemu dengan Sasha. Ketika mereka sudah bertemu, Beth pun berkata kalau ia ingin membeli jalan keluar dari sana. Walaupun Sasha sempat meremehkan Beth kalau ia bisa membelinya, tapi sampai pada akhirnya Beth pun berhasil meyakinkan Sasha. Karena juga diketahui kalau ayah Beth salah satu orang terkaya di negaranya. Sasha pun memberitahukan Beth kalau ia juga punya satu syarat lagi untuk bisa keluar dari tempat itu, yaitu membunuh orang. Di tengah-tengah negosiasi, Stuart malah ngebacot dan menghina Beth. Tentu aja Beth pun marah, dan alhasil Stuart pun harus kehilangan otongnya. Film pun ditutup dengan Beth yang membuat tato anjing di punggungnya sebagai tanda kerjasama dengan Sasha. Di sisi lain, Axel sedang berada di festival. Tak berapa lama, seorang anak laki-laki datang dan mengambil tasnya. Tentu, Axel tak tinggal diam dan mencoba mengejarnya. Sampai pada akhirnya, Axel terjatuh karena jebakan dari anak-anak itu. Di saat yang bersamaan, Beth pun datang membunuhnya, lalu film pun berakhir. Film ini dibuka dengan seorang pria yang telah culun bernama Travis sedang berjalan di lorong penginapan untuk menuju ke kamarnya yang baru saja dia sewa. Ketika masuk ke dalam kamarnya, ia sempat terkejut karena melihat kalau orang yang sebelumnya menyewa kamar itu belum pergi. Rupanya, penghuni yang bernama Anka dan Victor itu sangat ramah dengan kedatangan Travis. Setelah beberapa saat, mereka pun merayakan perkenalan mereka dengan minum sebotol bir yang dibawa Travis. Kemudian, Anka pun pergi mandi. Sementara, Victor dan Travis masih sibuk mengobrol dan membahas sebuah klub hiburan yang harus didatangi Travis. Sampai saat dimana Victor mendengar suara sesuatu yang jatuh dari dalam. Victor pun menjadi panik saat melihat Anka sudah tak sadarkan diri. Anehnya, ketika Victor meminta Travis untuk meminta pertolongan, dia hanya diam saja. Di saat yang bersamaan, Victor pun menjadi sempoyongan, lalu kemudian pingsan. Ternyata semua itu sudah direncanakan Travis yang sudah mencampurkan sesuatu ke dalam bir yang mereka minum. Tak lama, beberapa anak buah Travis pun datang untuk membawa Anka dan Victor pergi entah kemana. Nah, di sini pun diketahui kalau Travis merupakan anggota dari klub pembunuh yang bisa dikenali dari tato anjing di tangannya. Lalu, film Hostel 3 pun dimulai. Film berlanjut dengan memperlihatkan dua pasangan bernama Scott dan Amy yang dikabarkan sebentar lagi akan menikah. Tak lama kemudian, teman Scott yang bernama Carter datang untuk menjemput Scott dengan alasan kalau mereka akan pergi main golf. Ketika dalam perjalanan, Scott pun mengetahui kalau Carter sebenarnya tidak berniat bermain golf, melainkan pergi ke klub hiburan sebagai bentuk pesta lajang untuk Scott. Di sisi lain, Victor baru saja tersadar di sebuah tempat dalam keadaan terjebak di dalam kurungan besi. Di saat itu juga, dua penjaga datang dan berniat membawa Anka yang berada di kurungan lainnya untuk pergi entah kemana.
Sementara Scott dan Carter sudah sampai di klub. Di sana, mereka bertemu dengan dua teman mereka, bernama Justin dan Mike. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba dua wanita cantik bernama Nikki dan Kendra mendatangi mereka. Di sini Nikki dan Kendra mengajak Carter dan teman-temannya untuk pergi ke pesta yang berada di sebuah tempat. Setelahnya, berangkatlah Carter dan teman-temannya menggunakan taksi. Are you sure this is right? I think that's it. Sampailah mereka di tempat tersebut, yang seketika membuat mereka bertanya-tanya, karena memang tempat itu terlihat tersembunyi dan menakutkan. Mereka sempat ditahan oleh penjaga, tapi kemudian mereka dibiarkan masuk ketika mengatakan kalau mereka teman Nikki dan Kendra. Di saat sedang melewati lorong, Scott menerima panggilan telepon dari Amy yang hanya ingin mengetahui kabarnya. Tak disangka, Scott kehilangan jejak dari teman-temannya. Di saat Scott sedang sibuk mencari mereka, tiba-tiba ia disekap dari belakang. Di sebuah ruangan, Scott pun dipaksa untuk menghabiskan sebotol bir dengan menggunakan selang. Dan kemudian, ternyata itu semua kejutan dari teman-temannya, guys. Ada momen ketika Nikki sedang memberikan sebuah kartu alamat yang nantinya ada hubungannya dengan scene selanjutnya. Setelah itu, Nikki dan Mike mendatangi Scott dan Kendra yang sedang minum di dalam ruangan. Tak berapa lama, tiba-tiba Scott merasakan sempoyongan yang luar biasa. Karena dari itu, ia memutuskan keluar untuk mencari angin segar. Sesampainya di luar, Scott melihat supir taksi yang mengantar mereka masih ada di tempatnya. Di sini gue juga nggak paham kenapa nih supir taksi kagak pergi-pergi ya. Sayangnya, ketika Scott ingin masuk kembali, pintu itu malah terkunci. Di saat yang bersamaan, Scott pun pingsan sambil melihat supir taksi itu yang berjalan ke arahnya. Di esok harinya, Scott terbangun dan sudah ada di hotel mereka. Rupanya, supir taksi itu sudah menolong dan membawa Scott saat tak sadarkan diri. Di sini Scott sedikit khawatir ketika mengetahui kalau Mike belum pulang dari semalam. Sementara, Carter dan Justin ngerasa mungkin aja Mike lagi senang-senang sama Nikki. Di sisi lain, ternyata Mike tersadar di dalam kurungan sama seperti Victor dan Anka. Tak berapa lama, dua penjaga kembali datang untuk membawa Mike pergi dari sana. Kemudian Mike diletakkan di sebuah kursi dalam keadaan tangan dan kaki terikat. Seketika Mike semakin panik ketika mengetahui kalau sudah banyak orang yang duduk di depannya. Nah, di sini pun mulai terungkap, guys, kalau tempat itu ternyata klub elit pembunuh yang dijalankan Travis dan atasannya. Tak berapa lama, seorang dokter bedah masuk ke dalam sana untuk mengeksekusi Mike. Sementara para orang kaya sedang melakukan voting untuk menentukan dengan apa dan bagaimana Mike akan dibunuh. Setelah voting sudah ditentukan, dokter itu pun langsung menguliti wajah Mike dengan santainya. Bahkan, para orang kaya sangat menikmati pertunjukan sadis itu. Carter, Justin, dan Scott sedang sibuk membahas kemana perginya teman mereka. Di saat itu juga, Justin ingat kalau sebelumnya Nikki sempat memberikan sebuah kartu alamat yang bisa membantu mereka menemukan keberadaan Mike. Kemudian berangkatlah mereka dan sampai di sebuah perumahan. Sayangnya, mereka tidak menemukan siapa-siapa di rumah Nikki. Karena dari itu, Scott pun berniat masuk melewati jendela. Ketika sedang mengelilingi rumah Nikki, tiba-tiba Scott dan Carter dikejutkan dengan kedatangan Kendra bersama pria kekar yang langsung menodongkan senjata. Nah, di sini terjadi kesalahpahaman di antara mereka nih, di mana Kendra mengira kalau Carter dan teman-temannya sudah menculik Nikki. Karena ternyata Nikki juga sudah beberapa hari tidak pulang setelah bersama dengan Mike. Untungnya, Scott berhasil menenangkan Kendra dan mengajaknya untuk mencari Nikki dan Mike bersama-sama. Nikki didn't come home last night.
Ternyata Nikki juga sudah disekap di tempat Travis. Sayangnya, saat itu adalah giliran Nikki untuk jadi tontonan para orang kaya, di mana Nikki ditempatkan di sebuah kotak besi. Lalu, kotak besi itu dimasukkan segerombolan serangga yang kemudian mulai menggerogoti Nikki hingga menutup mata. Setelah Nikki sudah tak bernafas, Travis pun memfotonya dengan menggunakan handphone yang nantinya akan digunakan untuk menjebak Scott dan teman-temannya. Benar saja, Scott dan teman-temannya yang sudah sampai di sebuah tempat langsung mendapatkan pesan dari Mike yang meminta mereka untuk menemuinya di sebuah tempat. Tak menunggu lama, mereka pun pergi ke tempat itu dengan arahan dari Kendra. Sesampainya di sana, mereka pun langsung bergerak untuk mendatangi Mike. Tapi tidak dengan Justin yang lebih memilih untuk menunggu saja di mobil. Lagi-lagi di dalam sana, mereka tidak menemukan keberadaan Nikki dan Mike. Tak berapa lama, tiba-tiba saja beberapa orang muncul dan menyemprotkan gas beracun yang kemudian membuat mereka pingsan. Sementara Justin yang sedang menunggu dikagetkan dengan kedatangan Travis yang beralasan kalau Mike menyuruhnya untuk menjemput Justin. Ketika Justin sedang lengah, Travis langsung menyemprotkan gas beracun. Di sini Justin sempat melawan, walaupun sampai pada akhirnya dia pun harus ditangkap juga. Mereka semua tersadar di dalam kurungan besi. Di sini mereka pun berbicara dengan Victor yang kemudian menjelaskan tentang apa yang terjadi di tempat itu. Di saat yang bersamaan, dua penjaga kembali datang. Dan kali ini, Justin pun harus menjadi korban selanjutnya. Di saat penjaga akan pergi, tiba-tiba Carter berbicara dengan salah satu penjaga menggunakan bahasa yang tidak diketahui yang lainnya. Nah, di sini kembali terungkap fakta lagi guys. Ternyata Carter ini merupakan anggota dari klub elit pembunuh. Setelah menunjukkan tatonya, penjaga pun membebaskannya. Kemudian, bertemulah Carter dengan Fleming yang merupakan pimpinan dari klub elit pembunuh. Di sini mereka membahas kesepakatan mereka yang ternyata Carter memang sudah merencanakan pembunuhan teman-temannya itu dari awal. Sementara Justin sudah berada di panggung pembantaian. Tak berapa lama, seorang wanita datang untuk mengeksekusi Justin dengan menggunakan panah. Dua penjaga kembali masuk ke tempat kurungan besi untuk menjemput Scott yang akan menjadi korban selanjutnya. Lalu, Scott ditempatkan di panggung pembantaian dengan menggunakan baju rapi-rapi. Scott tak menyangka kalau orang yang akan membunuhnya ternyata temannya sendiri. Tanpa rasa bersalah, Carter pun berkata kalau mereka semua pantas mendapatkannya. Bahkan, Carter pun mengatakan alasan dia sebenarnya melakukan itu. Yang mana diketahui kalau Carter ini suka dengan calon istri Scott. Karena dari itu, ia berniat membunuh Scott agar bisa merebut Amy. Ketika Carter sudah siap dengan senjatanya, tiba-tiba Travis menyuruh penjaga untuk melepaskan Scott. Melihat ada kesempatan, Scott pun langsung mengambil senjata dan tentu saja terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Untungnya, setelah beberapa saat, Scott berhasil mengalahkan Carter dan mengambil tatonya yang kemudian dia gunakan untuk keluar dari ruangan itu. Di sisi lain, Victor sedang mengamuk menantang penjaga untuk baku hantam. Tak disangka, Victor berhasil melumpuhkan penjaga dengan menggunakan alat setrum yang kemudian membuatnya berhasil membuka kurungan itu. Setelahnya, Victor sudah berada di ruangan dan sedang menghantam pipa-pipa yang seketika membuat lampu di bangunan itu padam. Tak berapa lama, Victor berhasil menyerang penjaga lagi. Sayangnya, di saat yang bersamaan, penjaga itu melepaskan tembakan.
Alhasil, Victor pun harus tewas di saat itu juga. Scott masuk ke tempat kurungan dan berniat mengeluarkan Kendra. Baru saja ingin melarikan diri, Travis pun mengeluarkan tembakan dan mengenai Kendra. Fleming mengaktifkan peledak yang akan menghancurkan bangunan itu dalam 5 menit. Setelahnya, Fleming pun berniat meninggalkan tempat itu. Sayangnya, ketika berada di dalam mobil, tiba-tiba Carter muncul dan langsung menyerangnya hingga meninggoy. Sementara di sisi lain, sedang terjadi pertarungan sengit antara Scott dan Travis. Sampai pada akhirnya, Scott berhasil menjinakkan Travis dan memotong tangannya menjadi daging cincang. Lalu, Scott berlari sekuat tenaga untuk meninggalkan tempat itu. Di saat yang bersamaan, Carter juga berniat pergi dari sana. Sayangnya, karena Carter menggunakan mobil, yang kemudian membuat ia berhasil menutup pagar dan mengunci Scott di dalam sana. Alhasil, Scott pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah ketika bangunan itu meledak. Beberapa hari selanjutnya, Carter mendatangi Amy untuk memberikan kabar kematian Scott. Di sini Amy pun sangat bersedih dan memohon agar Carter menemaninya nanti malam. Lalu mereka pun berniat untuk minum bersama. Dan tiba-tiba film pun ditutup dengan Scott dan Amy yang sedang menyekap Carter di ruangan bawah tanah. Merasa kalau kelakuan Carter tak bisa dimaafkan, Scott pun membunuhnya, lalu film pun berakhir.